dengan saya Yanti Yana dalam video pembelajaran materi program linier subpokok bahasan model matematika. Materi ini adalah materi kelas 11 matematika wajib. Mari kita lihat pembahasan berikutnya. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai program linier subpokok bahasan model matematika. Apa yang dimaksud dengan model matematika? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Model matematika tersebut bisa berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Langkah pertama untuk membuat model matematika yaitu dengan memisalkan apa yang akan kita cari dengan suatu variabel. Kemudian untuk mempermudah membuat model matematika, kita juga bisa menggunakan tabel. Mari kita lihat contoh berikut. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model 1 dan model 2. Model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model 1 adalah Rp20.000 dan model 2 adalah Rp15.000. Buatlah model matematika agar penjahit tersebut mendapatkan laba maksimum. Untuk menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama kita harus memisalkan objek yang akan kita cari, yaitu apa? Model matematika, model pakaian yang ke-1 dan model pakaian yang kedua, masing-masing dengan variabel X dan variabel Y. Ya. Kemudian untuk memudahkan kita bisa juga menggunakan tabel, ya. Di sini kita buat kolom pertama untuk jenis pakaian, ada 2 jenis, model 1 dan model 2, dimisalkan dengan variabel X dan Y. Nah, kemudian di sini kendala pertama adalah kain polos, ya. Kain polos yang tersedia ini ada 20 meter. Jadi kita tuliskan di sini 20 meter ketersediaannya. Nah, ini kendala pertama. Artinya apa? Kain sebanyak 20 meter ini akan digunakan untuk membuat jenis pakaian model 1 dan model 2. Ya, kita lihat dari model 1, kebutuhannya adalah 1 meter. Ya, di sini 1 meter. Ya, kemudian untuk kain bergaris persediaannya adalah 45 meter. Ya. Model 1 kebutuhannya adalah, di sini kita lihat 3 meter. Kemudian model 2, di sini kain polosnya 2 meter. Dan kain bergarisnya adalah 1 meter. Ya. Nah, kemudian kita di sini lihat ada laba dari masing-masing model 1 adalah 20.000 dan model 2 adalah 15.000. Nah, di sini ini adalah fungsi sasaran yang akan dioptimalkan pencapaiannya. Jadi di sini ada model 1-nya labanya 20.000. Dan model 2 labanya adalah 15.000. Ya, boleh juga kita tuliskan ini untuk nama fungsinya fx, y. Ya. Nah, kemudian dari tabel ini kita akan membuat model matematikanya. Ya, di sini kita lihat dari batasan ini, ya, kita punya untuk
kendala kain polos, ya. Berarti di sini 1x atau x ditambah 2y, ya. Jadi ini kendala untuk kebutuhan kain polos. Dari model 1 sebesar 1 meter, model 2-nya 2 meter. Jadi dituliskan seperti ini. Nah, ini tidak boleh melebihi dari ketersediaan kain, yaitu 20 meter. Jadi kurang dari sama dengan 20. Ini, ya. Artinya, sekali lagi, bahan yang kita gunakan tidak boleh melebihi persediaan kain polos, ya. Nah, kemudian untuk kain bergaris, ya, model yang kita bisa buat untuk model 1 berarti kita punya 3x. Untuk model 2 y, ya, tidak boleh melebihi persediaannya, yaitu sebanyak 45 meter. Nah, di sini, ya. Oke. Kemudian karena di sini X dan Y menyatakan banyaknya barang, maka nilai X dan Y tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga kita menambahkan batas yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi sasarannya, keuntungan yang kita capai, kita tuliskan Fx, Y sama dengan 20.000 X ditambah 15.000 Y. Nah, ini tujuannya harus maksimum, ya. Tetapi ada kalanya pada saat membuat model tidak diminta untuk membuat atau merumuskan fungsi sasaran, ya. Nah, ini kita lihat model matematika yang terbentuk ini adalah merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ya. Ini untuk contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, Bu Ani akan membuat 2 jenis roti. Roti jenis pertama membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Roti jenis kedua membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Tepung dan mentega yang tersedia masing-masing sebanyak 2,25 kg dan 1,5 kg. Jika banyaknya roti jenis pertama adalah X dan banyaknya roti jenis kedua adalah Y, tentukan model matematika dari persoalan tersebut. Nah, di sini sebenarnya kita bisa tanpa menggunakan tabel. Ya, tipsnya adalah kita kumpulkan kebutuhan yang sama dari setiap roti. Di sini kita misalkan banyaknya roti ke-1 adalah X, roti yang kedua adalah Y, ya. Nah, kita lihat, ya, kebutuhan tepung, ya, dari roti pertama kebutuhannya adalah 150 roti pertama, ya. Jadi kita tuliskan 150 X kebutuhan roti pertama, ya. Nah, kita bicara di sini kendalanya adalah tepung. Jadi kebutuhan tepung di roti kedua kita gabungkan. Di sini roti kedua kebutuhannya adalah 75 gram. Jadi ditambah 75 X Y untuk roti kedua. Tidak boleh melebihi, ya, ketersediaan tepung sebanyak berapa? 2,25 kg. Tetapi di sini karena satuan untuk tepung, kebutuhan di masing-masing roti itu dalam gram, maka ketersediaannya yang dalam kilogram harus kita ubah ke dalam gram juga, sehingga yang tadinya 2,25 kg menjadi 2250 gram, ya. Nah, ini kita bisa menyederhanakannya masing-masing, ya. Kita bagi dengan 75 sehingga bentuk sederhananya menjadi 2X ditambah Y
kurang dari sama dengan 30. Ini ya, model pertama untuk kendala tepung. Model berikutnya kita akan menentukan dari kendala mentega. Ya, di sini dari kendala mentega. Kita lihat kebutuhan untuk roti pertama, menteganya adalah 50 gram. Jadi kita tuliskan 50x. Nah, digabungkan dengan kebutuhan mentega dari roti kedua sebesar 75 gram. Jadi kita tuliskan ditambah 75Y. Tidak boleh melebihi ketersediaan ya dari mentega itu sendiri, yaitu sebanyak 1,5 kg. Nah, di sini pun kita harus menyamakan satuannya. Sehingga tadinya 1,5 kg kita ubah ke dalam gram menjadi 1.500. Kita lihat angkanya, di sini kita bisa menyederhanakan dengan masing-masing dibagi dengan 25. Jadi kita punya bentuk sederhananya adalah 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 60. Ya. Nah, kemudian karena x ini adalah banyaknya roti dan y ini adalah juga banyaknya roti kedua, maka keduanya tidak mungkin bernilai negatif sehingga batas ya yang lain adalah x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah ya model matematika yang dimaksud. Jadi di contoh 2 kita mencoba tanpa menggunakan tabel. Yang terakhir kita lihat di contoh yang ketiga. Bu Ayu membuat 2 jenis kue, yaitu kue bolu dan kue cubit. Dalam sehari ia dapat membuat tidak lebih dari 80 kue. Biaya pembuatan kue bolu adalah Rp5.000 per buah dan biaya pembuatan kue cubit adalah Rp3.000 per buah. Modal pembuatan kue tidak lebih dari Rp340.000. Pertanyaannya adalah tentukan model matematika dari persoalan tersebut. Oke, langkah pertama di sini kita memisalkan banyaknya kue bolu dengan X dan banyaknya kue cubit dengan Y. Kita akan mencoba ya tanpa menggunakan tabel seperti tadi ya. Di sini kita lihat ada kalimat dalam sehari ia dapat membuat tidak lebih ya, tidak lebih dari 80 kue. Kata tidak lebih ya, ini kalimat tidak lebih itu kita terjemahkan dengan kurang dari sama dengan ya. Nah, kue apa yang dibuat? Yaitu kue bolu dan kue cubit. Sehingga model yang pertama adalah X ditambah Y ya, tidak melebihi atau kurang dari sama dengan 80. Itu model yang pertama ya, dari banyaknya kue. Kemudian dari kendala pembuatan kue ini ya, dari biayanya ya. Biaya satu kue bolu ini 5.000. Jadi kita tuliskan 5.000 X. Kemudian biaya untuk kue cubit ini adalah 3.000 ditambah 3.000 Y. Nah, ini tidak boleh melebihi ya, tidak lebih dari modal yang kita punya, yang Ibu Ayu punya, yaitu sebesar Rp340.000. Nah, ini ya, ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 1.000, sehingga model yang kedua menjadi 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 340. Nah, kemudian seperti tadi bahwa X dan Y ini menyatakan banyaknya kue ya, sehingga tidak mungkin negatif, maka batasan berikutnya atau model berikutnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi inilah model matematika ya dari persoalan di contoh 3.
Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan. Terima kasih.